Shalom, bab 64 dari buku Kerinduan Segala Zaman berjudul Suatu Bangsa yang Malang. Mengisahkan peristiwa pengutukan pohon ara yang tidak berbuah serta pembersihan bait Allah untuk kedua kalinya. Bab ini memberikan kiasan yang sangat kuat tentang nasib bangsa Israel tentang mempertahankan formalitas keagamaan namun kehilangan buah kebenaran. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama, pengutukan pohon ara yang berdaun rindang. Dalam perjalanan dari Betani menuju Yerusalem, pada pagi hari, Yesus merasa lapar. Dari kejauhan, dia melihat sebuah pohon ara yang daunnya sangat rindang. Biasanya, pada pohon ara buah muncul terlebih dahulu atau bersamaan dengan tumbuhnya daun. Namun, ketika Yesus mendekati pohon itu, dia tidak menemukan buah apapun selain daun-daunnya. Lalu Yesus berseru kepada pohon itu, "Jangan lagi ada orang yang makan buah daripadamu selama-lamanya." Keesokan harinya, para murid terkejut melihat pohon ara tersebut telah kering sampai ke akar-akarnya. Ellen G. White menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya mujizat penghukuman yang dilakukan Yesus selama pelayanannya. Poin yang kedua, makna simbolis pohon ara dan bangsa Israel. Pengutukan pohon ara bukanlah bentuk kemarahan emosional Kristus karena lapar, melainkan sebuah pelajaran bagi para murid dan bangsa Yahudi. Daun yang rindang melambangkan pengakuan keagamaan yang tinggi, ritual ibadah yang megah, tradisi dan kesombongan spiritual bangsa Israel yang merasa lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Ketiadaan buah melambangkan ketidakadaan buah-buah roh seperti kasih, keadilan, kerendahan hati, dan karakter penurutan kepada Allah. Pohon yang kering melambangkan nasib bangsa Israel yang akan hilang rahmat dan perlindungan Allah serta mengalami kehancuran akibat kebebalan dan kepalsuan rohani mereka. Poin yang ketiga, pembersihan bait Allah untuk kedua kalinya. Setibanya di Yerusalem, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mendapati suasana pelataran luar telah berubah menjadi pasar yang bising dan penuh kecurangan. Para pedagang hewan kurban dan penukaran uang memeras rakyat dan berziarah demi keuntungan pribadi. Sama seperti pada awal pelayanannya, Yesus mengusir para pedagang dan menukar uang tersebut. Dengan otoritas ilahi yang memancar dari wajahnya, dia membalikkan meja-meja mereka dan berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Para pedagang dan imam lari ketakutan meninggalkan bait Allah karena menyadari kesucian dan kewibawaan Kristus. Poin yang keempat, pelayanan kasih di pelataran bait Allah. Setelah para pedagang yang curang itu lari keluar, pelataran bait Allah yang telah disucikan segera diisi oleh orang-orang miskin, buta, lumpuh, dan sakit. Yesus menyembuhkan mereka dan mengajar orang banyak dengan penuh kasih karunia. Anak-anak kecil di bait Allah melambaikan dahan-dahan palem dan nyanyian pujian. Hosana bagi anak Daud. Para imam dan ahli Taurat yang kembali dengan rasa marah mendesak Yesus menghentikan nyanyian anak-anak itu. Namun Yesus menjawab dengan mengutip kitab suci, "Dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan pujian. Poin yang kelima, peringatan bagi kehidupan rohani umat percaya. Ellen G. White menegaskan bahwa pelajaran dari pohon ara yang dikutuk tidak hanya berlaku bagi bangsa Yahudi pada zaman itu, melainkan juga menjadi amaran keras bagi seluruh umat percaya dan gereja masa kini. Agama formalitas tanpa buah pengakuan iman dan muluk-muluk, kehadiran dalam ritual ibadah dan pengetahuan doktrin tidak ada artinya jika tidak menghasilkan buah pertobatan dan tabiat yang serupa dengan Kristus. Bahaya kepalsuan Allah tidak dapat ditipu oleh daun-daun lahiriah. Hati yang tertutup dari kasih dan kebenarannya pada akhirnya akan mengalami kekeringan rohani. Inti pesan bab ini. Bab ini mengajarkan bahwa Allah menuntut buah kebenaran yang nyata dalam kehidupan umatnya, bukan sekedar pekabaran dan formalitas agama. Ellen G. White menekankan bahwa menolak kasih karunia Allah dan memperlihatkan kesucian lahiriah tanpa memiliki kesucian batinia akan mendatangkan penghakiman serta kebinasaan rohani. Tuhan memberkati.